melanjutkan pembicaraan tentang wirausaha. Mudah-mudahan akan selalu bersambut dan kita persembahkan acara ini untuk masyarakat Jawa Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bang Menteri Dr. Zainuddin Amali sudah hadir bersama kami. Terima kasih Mas Doni Kris, Strudel CEO Strudel Malang. Salam kenal dan kita akan kerjasama pada hari-hari berikutnya. Terima kasih juga pada Ketua Umum HIPMI sudah hadir. Mas Rio juga bersiap untuk menyampaikan paparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti seminar dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar pertama, seri pertama DPD Partai Golkar Jawa Timur secara resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Dan memang pada saat ini akan menjadi webinar yang luar biasa Pak, karena memang kami sangat ingin berinisiatif bahwa bidang koperasi, wirausaha, UMKM, dan ekonomi kreatif benar-benar akan menjalankan tugas kami berfungsi untuk masyarakat. Dan tentu saja kami sangat membutuhkan arahan dan petunjuk langsung dari Bapak Dr. Zainuddin Amali, MSI, Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai keynote kita. Tapi tak lengkap rasanya jika sebelum Bapak Dr. Zainuddin memberikan paparannya, bolehkah saya untuk memberikan sedikit wacana tentang profil beliau, di mana beliau adalah lahir di Gorontalo 16 Maret 1962 dan merupakan lulusan dari STIE Swadaya Jakarta di tahun 92. Sejak menjadi mahasiswa, Bapak Zainuddin Amali memang aktif di berbagai organisasi dan beliau menjadi Ketua Bakornas Lembaga Pers Mahasiswa Islam pada tahun 86 sampai 87, serta Ketua Senat Mahasiswa STIE Swadaya tahun 88-90 dan menjadi Ketua Umum DPP Gemma Kosgoro. Setelah kuliah pun beliau juga masih aktif di berbagai organisasi. Beliau menjabat Wasekjen DPP REI, Wasekjen PP AMPG, Wakil Sekretaris Partai Golkar, Ketua DPP AMPI, dan kemudian selain aktif di berbagai organisasi, Bapak Zainuddin Amali juga dikenal sebagai seorang pengusaha. Sementara karir politiknya mulai terlihat saat beliau menjadi anggota DPR dari Golkar 3 kali berturut-turut dengan daerah pemilihan atau dapil yang berbeda-beda. Ini membuktikan bahwa beliau sangat luar biasa memberikan impact kepada masyarakat dan alhamdulillah beliau menjadi anggota DPR RI periode 2004 sampai 2009 dapil Provinsi Gorontalo dan akhirnya sekarang Dr. Zainuddin Amali menjadi Menpora kebanggaan kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Menpora Dr. Zainuddin Amali SE MSI, kami mohon paparannya. Terima kasih Bapak. Jadi Pak Menpora ini sebelumnya menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur juga. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semua yang hadir sebagai peserta webinar ini yang saya banggakan, saya hormati. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, yang juga adalah anggota DPR RI dari Jawa Timur 6, Mas Sarmuji, beserta seluruh jajaran pengurus, panitia, Mas Ubaidillah dan teman-teman sekalian. Dan tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Sarmuji, ada Mas Mardani, Ketua Umum BBP HIPMI, kemudian ada Mas Doni Kris, juga Mbak Esti yang memandu acara ini.
Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada pengurus Golkar Jawa Timur, khususnya bidang koperasi dan UKM, atas inisiatifnya menyelenggarakan webinar ini. Dan saya kira tema yang dipilih adalah tepat, yakni Bangkitlah Indonesia, berkarya dari rumah, hasilkan rezeki saat pandemi. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa hampir semua negara di dunia sekarang ini sedang menghadapi pandemi corona ini. Lebih dari 200, sekitar 213 atau 215 negara yang menghadapi pandemi ini, termasuk kita di Indonesia. Nah, berbagai cara yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi corona ini. Masing-masing negara punya cara yang dilakukan, dan kita, Indonesia juga punya cara sendiri untuk mengatasi pandemi corona ini. Ada yang dengan cara lockdown, ada yang PSBB seperti kita, dan cara-cara lain yang ditempuh oleh berbagai negara, dan cara itu tidak ada yang dilakukan dari awal sampai akhir konstan seperti itu. Pasti ada evaluasi dan perubahan-perubahan dari cara itu. Nah, kenapa itu harus dilakukan? Karena ternyata dampaknya juga tidak sedikit dari bentuk cara apapun yang diambil. Orang atau negara yang mengambil cara lockdown 100%, itu pasti ekonominya langsung berhenti. Pasti itu. Kemudian ada juga yang seperti kita PSBB, ya jalan tetapi juga tidak bisa dengan kapasitas penuh. Nah, saudara-saudara sekalian, situasi pandemi corona ini berpengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat kita. Kalau yang biasanya usaha-usaha jalan, ya, usaha-usaha ekonomi jalan, gerai-gerai tempat penjualan jalan, mal buka, warung dan lain sebagainya, pasar, ya. Tapi sekarang ini, kecuali yang sekarang ya, akhir-akhir ini sudah kita tidak sepertinya kita tidak dalam situasi PSBB. Nah, yang saya maksudkan adalah suasana ini merubah cara kita untuk melakukan aktivitas keseharian, karena anjuran atau protokol kesehatan kita menganjurkan untuk kita bekerja dari rumah, kita sekolah dari rumah, kemudian kita beribadah dari rumah, dan berbagai hal yang kita lakukan. Atau bahasa yang sering kita dengar adalah stay at home. Nah, ini juga berpengaruh kepada kehidupan ekonomi kita. Sekarang belanja online-nya lebih banyak daripada yang biasa-biasa belanja konvensional. Saya tidak punya data pasti, tetapi pasti itu lebih besar. Kemudian kehidupan kemasyarakatan kita yang biasa berkumpul, sekarang bulan puasa, bulan Ramadan, yang ada tarawih dan lain sebagainya, bahkan nanti Idul Fitri juga akan seperti itu. Nah, sampai kapan ini? Tentu kita tidak bisa menunggu ini sampai kapan, karena berbagai pernyataan para ahli menyatakan selama obat penawarnya, ya, obat penawarnya itu belum ditemukan atau vaksinnya belum ditemukan, maka dia akan ada terus. Nah, apakah kita menunggu sampai itu berakhir, kemudian kita baru mau bergerak? Tentu tidak. Nah, maka upaya yang dilakukan oleh teman-teman di DPD Partai Golkar Jawa Timur ini, itulah kenapa saya mengapresiasi, karena jangan menunggu sampai ini berakhir.
ada bahkan yang memperkirakan ini baru ditemukan vaksinnya itu akhir tahun 2021. Bayangkan sekarang bulan Mei tahun 2020 kita menunggu sampai dengan 2021 akhir. Itu pun kita belum bisa pastikan. Nah, jadi apa yang kita bisa lakukan? Seperti yang disampaikan oleh Mas Ketua tadi, kita harus menyiapkan diri untuk hidup di dalam suasana pandemi seperti ini. Sektor ekonomi sudah paling banyak ya. Saya kira saya tidak perlu mengulas lagi bagaimana terpukulnya Mas Mardhani juga tahu sebagai Ketua Umum PHIPMI pasti tahu bagaimana suasana itu dialami semua sektor. Bahkan yang paling berat adalah sektor pariwisata. Mas Doni Kris pasti akan bisa menceritakan kepada kita semua bagaimana pukulan. Dan kalau di tempat saya, di Kementerian Pemuda dan Olahraga, juga sama persis dengan hampir mirip dengan sektor pariwisata adalah sektor industri olahraga. Ini juga terpukul, luar biasa terpukul. Bayangkan kita harus menghentikan semua kegiatan-kegiatan kompetisi yang profesional yang bukan saja kehidupan ekonomi dari para pelaku utamanya, pelaku utama yang saya maksud itu para atlet, para pelatih, para ofisial dan lain sebagainya yang gaji dan penghasilannya tergantung dari kompetisi, walaupun sudah ada kontrak, tapi sekarang kontraknya juga dinegosiasi sampai tinggal 25%. Tetapi ada sektor-sektor yang terkait di situ. Setiap ada kompetisi, taruhlah saya ambil contoh pertandingan sepak bola. Di situ ada penjual minuman, di situ ada penjual gorengan, penjual rokok, penjual jersey atau kaos yang aspal-aspal itu. Pasti kan ada di sekitar itu. Dan berbagai instrumen pendukungnya yang kehidupan ekonomi sehari-harinya bergantung kepada kegiatan industri. Belum lagi kita bicara dari hulu, para produsen besar dan lain sebagainya. Ini terpukul. Nah, saya kira suasana seperti ini kan tidak cukup untuk kita ratapi, kita mengeluh, kita pesimis. Ya, saya setuju dengan Mas Ketua tadi bahwa kita nggak boleh dalam suasana seperti ini kemudian harus pesimis. Itu penyakitnya tambah berat kalau sedang terkena penyakit. Nah, ini yang harus kita segera carikan jalan keluar. Tentu pemerintah tadi sudah disampaikan dengan berbagai cara, dengan berbagai hal yang di program-program yang diluncurkan. Paling tidak kita kenal ada Perpu tentang penanganan COVID ini. Kemudian sedang berjalan juga Omnibus Law. Kemudian juga Kartu Prakerja dan berbagai program-program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk menangani ini. Paling tidak ada 3 agenda utama pemerintah sekarang ini. Yang pertama adalah menangani COVID atau pandemi corona ini dari sisi kesehatannya, apakah pemenuhan semua kebutuhan APD di rumah sakit, laboratorium, bahkan sekarang kita ristek kita dan semua tempat-tempat yang memungkinkan perguruan tinggi sudah juga menciptakan yang tadinya barang-barang yang harus diimpor. Saya mendengarkan ventilator dan berbagai hal itu sudah bisa diproduksi. Dan ini terjadi apa? Terjadi karena kita dalam keadaan yang kepepet, dalam keadaan yang tersudut. Tetapi kita harus keluar dari situ untuk melawan ya situasi itu. Nah, ini para peserta sekalian, saya kira walaupun dalam keadaan stay at home, kita tetap berkreasi, berinovasi. Nah, saran saya ya kepada kita semua, dan ini saya sudah sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa sekarang inilah waktunya kita untuk menyusun rencana.
mempersiapkan apa yang akan kita lakukan di saat recovery nanti. Kita belum tahu sampai kapan pemerintah akan memberlakukan PSBB ini, tetapi pasti bulan Juni yang akan datang sudah mulai ada penyesuaian-penyesuaian. Karena itu juga tergantung bagaimana perkembangan pandemi di masing-masing. Nah, siapkan rencana apa yang mau kita lakukan. Tentu bagi dunia usaha sekarang ini sedang konsolidasi dalam keadaan sulit, sesulit apapun tetap harus dipersiapkan untuk kita bisa kembali pada saat recovery. Dan recovery-nya dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan yang berbeda dengan ketika pandemi corona ini ada. Itulah yang sering kita istilahkan, kita hidup nanti akan bersama-sama, berdampingan, berdamai dan lain sebagainya dengan corona, dengan pandemi ini. Karena sekali lagi saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, jangan kita berpikir ini akan selesai dalam waktu yang cepat. Ya, dalam waktu cepat. Nah, kita juga jangan menunggu itu selesai semuanya. Nah, sekarang upaya-upaya yang kita lakukan adalah membuat perencanaan, membuat berbagai hal untuk begitu recovery kita langsung jalan. Begitu mulai ada pelonggaran, apalagi pemerintah sudah menyiapkan skema-skema, bahkan ada time frame-nya untuk bagaimana menghadapi situasi pandemi corona ini. Kalau tidak, kalau kita berdiam diri, menunggu setelah selesai semuanya, pasti kita akan ketinggalan. Nah, itu yang saya harapkan pada para peserta webinar ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dimulai oleh teman-teman di sini dan kemudian menghadirkan para narasumber yang punya kompetensi dan punya pengalaman di bidangnya masing-masing, segera membuat perencanaan untuk kemudian apa follow up-nya, Pak Ubay. Jangan cuma ini, kemudian setelah itu orang nggak ada kegiatan lagi. Ini nggak boleh. Ini harus tadi arahan Pak Ketua jelas, setelah ini harus ada follow up-nya. Nah, follow up-nya apa? Harus dirumuskan sekarang ini. Webinar ini harus menghasilkan rumusan untuk apa? Nggak usah berpikir terlalu jangkauan yang luas, tapi apa yang bisa dilakukan. Itu yang saya harapkan, dan saya setuju dengan Mas Ketua tadi, bahwa dalam situasi seperti apapun kita tetap punya harapan. Kalau kita sudah tidak punya harapan, maka itu sama seperti kita orang yang fisik ada tapi nyawanya sudah tidak ada. Jadi sekali-sekali jangan kehilangan harapan. Harapan itu penting dalam hidup. Soal nanti itu terwujud sebulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, dan lain sebagainya, itu soal waktu saja. Tetapi harus kepada kita semua, harapan itu tetap tumbuh dan tetap optimisme. Nah, saya minta kepada kita semua untuk menyebarkan rasa optimisme kepada masyarakat. Karena masyarakat kita sekarang ini dilanda oleh pesimisme yang luar biasa dengan situasi yang berbagai hal yang dihadapi. Ada PHK yang saya dengar sekarang udah 1,5 sampai 1,8. Bahkan ini akan bertambah. Nah, ini pemerintah tidak diam. Pemerintah melakukan itu yang saya sampaikan tadi dengan 3 hal. Pertama, mengatasi kesehatan, artinya berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan diatasi. Yang kedua adalah social safety net. Itu juga dilakukan dari berbagai sektor yang terkait. Dan juga yang ketiga adalah bagaimana mengatasi penurunan ya kemampuan di sektor UKM, UMKM, sektor usaha besar dan lain sebagainya. Itulah kemudian rencana-rencana yang sudah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan di depan teman-teman Komisi 11. Saya kira itu akan dinamis. Melihat situasi pasti akan berubah. Jadi sekali lagi tetap punya harapan dan jangan berpikir 1-2 hari sudah selesai pandemi ini. Kalau kita menunggu itu, maka pasti saya pastikan peserta yang ada di dalam webinar ini akan ketinggalan. Maka terima kasih kepada
penggagas webinar ini dan saya akan pantau apakah benar ini ada follow up-nya. Jangan sampai setelah ini nggak ada follow up-nya dan kita akan hidup dalam tatanan sosial yang baru. Jadi Pak Ubay dan teman-teman jangan meng-create ya hasil atau apa yang akan di follow up dalam suasana yang normal. Jangan. Ini nanti suasananya akan berubah, akan berbeda dengan suasana yang normal. Nah, bagaimana merancang kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan itu. Saya kira itu saja, Mas Ketua, Mas Sarmuji, dan para narasumber serta para peserta sekalian. Saya tidak bisa berpanjang-panjang karena setelah ini saya akan melantik pengurus besar Panahan. Jadi tetap jalan juga kita Pak Ubay. Walaupun suasana seperti ini, kita tetap jalan. Nah itu saja. Semoga webinar ini bisa menghasilkan langkah-langkah atau keputusan-keputusan atau perencanaan-perencanaan untuk bagaimana kita bangkit dan kita berkarya dari rumah yang juga bisa menghasilkan rezeki di saat pandemi. Saya kira terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Menteri. Ini sesuai dengan kemarin Pak. Ada beberapa pertanyaan. Apakah Bapak masih ada waktu Pak untuk menjawab sebentar? Karena di chat ada beberapa pertanyaan Pak. Pak Menteri masih mute mungkin? Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang kita akan sortir satu. Siap Pak? Bisa diinikan, tetapi substansinya langsung dikelompokkan. Saya yakin ada yang mirip-mirip dari berbagai pertanyaan itu, jadi nggak usah dibacakan semuanya. Ya, oke. Ya, ini ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama adalah bagaimana langkah pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID yang berkaitan dengan perekonomian dan apa langkah konkret dari pemerintah nanti perencanaannya bagaimana cara mengatasinya. Satu pertanyaan itu saja Pak, ya, yang merangkum substansi dari banyak pertanyaan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih. Jadi tadi saya sudah menyinggungnya langkah-langkah pemerintah sejak awal pandemi corona ini merebak dan sejak WHO memutuskan yang tadinya ini endemi kemudian diputuskan menjadi pandemi ya karena dia di berbagai negara menjadi wabah, maka pemerintah segera mengambil langkah-langkah. Nah, salah satu langkah konstitusional yang diambil oleh pemerintah adalah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020. Itu penting karena tidak boleh pemerintah mengambil langkah-langkah yang di luar aturan. Contoh, defisit anggaran yang dibolehkan oleh undang-undang kita, undang-undang APBN kita yang sebelumnya adalah, koreksi saya Mas Sarmuji kalau salah ya, maksimal 3%. Ya, kan itu aturan. Nah, oleh Perpu ini kemudian itu diperluas, tetapi ada batasan, ada limitasi waktu hanya 3 tahun kalau tidak salah ya, berlakunya pelonggaran dari batas defisit. Sebab kalau kita masih berdasarkan pada yang lama tidak kita perbaharui, tetap defisit 3%, tadi Mas Sarmuji sudah menyampaikan bahwa skenario yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu skenario buruk dan buruk sekali. Nggak ada yang sedang apalagi baik.
Nah, ini harus diatasi, salah satunya adalah kita harus melonggarkan defisit. Nah, nggak bisa kita lakukan itu tanpa landasan undang-undang. Kalau tidak, presiden, pemerintah pasti akan melanggar. Itu upaya-upaya secara konstitusional yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian hal lain yang juga dilakukan langkah-langkah, poin ketiga yang saya sampaikan tadi. Jadi di samping tujuan yang untuk menangani pandemi corona ini, pertama adalah mengatasi secara kesehatannya, ya, pandeminya diputus mata rantainya supaya tidak makin meluas, tidak makin melebar. Yang kedua adalah social safety net. Karena kita tahu bahwa banyak pekerja kita yang harus terkena PHK, harus kemudian orang yang pekerja harian juga harus berhenti karena dia tidak bisa kerja lagi dan berbagai hal. Maka yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah adalah menggencarkan untuk mengatasi social safety net. Yang tadinya, saya beri contoh, yang tadinya dana di Kementerian Desa, dana desa itu tidak ada yang tertuju untuk penanganan pandemi ini, tetapi sekarang dibelokkan. Kemudian untuk dana di Kementerian Sosial itu ditambah dan dari tempat-tempat lain. Nah, kami di seluruh kementerian dan lembaga juga merasakan itu, terkena realokasi dan refocusing anggaran. Kami di Kementerian Pemuda Olahraga yang anggarannya kecil, total 2020 ini anggaran Kementerian Pemuda Olahraga itu hanya 1,7 triliun. Tetapi mendapatkan potongan 560 miliar. Ini untuk apa? Untuk menangani hal-hal seperti itu. Nah, poin yang ketiganya adalah menangani dampak ekonomi baik untuk para pengusaha UMKM, pengusaha menengah, pengusaha besarnya. Tentu skimnya berbeda-beda. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan sambil berjalan situasinya. Tentu tidak bisa satu kebijakan dalam situasi seperti ini itu akan konstan diberlakukan 3 bulan. Contoh PSBB, tidak mungkin PSBB itu dari sejak ditetapkan kemudian dia akan diberlakukan sampai berhenti pandemi. Tentu tidak. Kalau itu diberlakukan, maka makin terpuruk ekonomi kita, maka pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Dan tentu itu dirapatkan dan sesuai dengan klaster-klaster mana yang sudah memungkinkan. Misalnya di antara provinsi yang sekarang ini yang paling yang sudah mengarah ke pemulihan adalah Provinsi Bali. Karena penanganan pandemi corona di sana luar biasa, melibatkan para pimpinan masyarakat sampai di tingkat bawah sehingga cepat. Jawa Timur yang tadinya nomor berapa sekarang menyusul menjadi nomor 2. Nah, ini hal-hal yang seperti ini oleh pemerintah dilakukan dan tidak statis tetapi dinamis. Hari ini apa yang diberlakukan, besok akan diberlakukan lain. Nah, memang terkesan di masyarakat bahwa ini kebijakan yang membingungkan. Hari ini A, besok B, hari ini C, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya ini adalah kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka melihat situasi yang sangat dinamis ini. Jadi sekali lagi mohon dimaklumi kalau mendapatkan kok hari ini kebijakannya seperti ini, seminggu lagi bisa berubah atau mungkin 2-3 hari berubah. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengatasi situasi yang sangat dinamis ini. Sekali lagi saya ingin sampaikan tidak ada kebijakan dalam situasi seperti sekarang ini yang bisa dilakukan secara statis. Karena perkembangan dari pandemi ini sangat dinamis, maka kebijakannya pun harus bisa menyesuaikan dengan itu. Saya kira itu saja respon saya.
sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya tidak bisa bersama-sama karena saya harus melantik pengurus besar Persatuan Panahan seluruh Indonesia. Ketua umumnya sudah terpilih lama tapi belum dilantik, maka saya janjikan jam 11 ini saya akan lantik. Terima kasih. Terima kasih Mas Ketua, Mas Sarmuji, Mas Ubay, kemudian Mas Mardani, Mas Doni, Mbak Esti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, sebelum Bapak ada kegiatan lain, mohon untuk bisa bersama Pak. Bapak langsung ini ya. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Menteri sudah memberikan materinya luar biasa. Segala pertanyaan yang nanti kepada Bapak Menpora akan panitia akomodir dan kami akan usahakan sampaikan langsung kepada Pak Menpora sehingga nanti akan diberikan jawabannya. Dan juga akan kami kirimkan lewat WhatsApp dan email yang sudah registrasi. Oke, terima kasih kembali pada seluruh peserta yang tetap stay di sini. Dan tentu saja hari ini akan kedatangan tamu yang luar biasa, pemateri yang luar biasa, karena beliau-beliau di sini adalah praktisi langsung kepada bisnis. Dan untuk memulainya kepada Ketua Umum BPP HIPMI, Mas Mardani Haji Maming, apakah sudah hadir, Mas? Ketua Maming. Ketua Maming. Sudah oke. Ya, terima kasih. Siap, Ketua Maming. Selamat datang Ketua Maming dan terima kasih sudah bersedia memberikan paparannya. Pada saat ini Ketua Maming yang kami perlukan adalah bagaimana sih dari HIPMI, Ketua Maming dari HIPMI yang juga bisa memberikan kami wawasan bagaimana sih industri saat ini kondisinya saat pandemi dan apa sih sebenarnya solusinya. Karena kami perlu usulan atau ide konkret, Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator semuanya. Yang saya hormati Menteri Pemuda Olahraga Bapak Zainuddin Amali, dan yang saya hormati juga senior saya Ketua Golkar Pak Sarmuji. Salam sehat selalu. Yang saya hormati juga para narasumber yang hadir, saudara saya Mas Reo yang hadir dan para narasumber yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Emang masa pandemik ini masa yang sulit bagi kita. Kenapa? Karena saya tadi baca-baca semua dari presentasi saya apa yang sudah pernah dipresentasikan dalam langkah-langkah menyusun bisnis, mengatur bisnis apa semuanya. Semuanya hilang di dalam masa pandemik COVID-19 ini. Karena bagi saya pandemik ini di zaman kita adalah sesuatu yang baru. Bahwa beradaptasi untuk sekarang. Kalau disampaikan tadi, apakah pandemik ini selesai 3 bulan, apakah selesai 6 bulan, 9 bulan, semua tidak ada yang memastikan. Semua hanya perkiraan. Sehingga pemerintah sekarang di bulan Juni mengeluarkan lagi sistem berdamai dengan pandemik atau corona, di mana nanti 1 Juni mulai dibuka tempat-tempat tapi tetap mengikuti keprotokolan pandemik 19 atau social distancing, masker apa semua tetap dipakai. Sehingga ini akan menjadi perubahan gaya hidup di zaman 2020 dengan yang dulu-dulunya. Ada bisnis yang bisa masuk melalui online, misalnya jual-jual makanan, apa semua bisa berubah menjadi online. Dan ada yang tidak bisa. Salah satu contoh misalnya di saya bisnisnya pertambangan. Pertambangan tidak bisa dilakukan secara online. Dan semua harus tetap melakukan kegiatan. Apabila tidak, maka lampu Jawa Bali mungkin akan mati karena tidak ada suplai bahan
bakunya. Ini juga harus mempunyai strategi yang harus mengikuti keprotokolan COVID-19. Jadi kita tetap harus bekerja dan sesuai standar masuk harus dicek, habis itu tes speed, keluar masuk orang baru apa semuanya harus dilakukan tes speed dan semuanya. Apabila ada tanda-tanda yang mencurigakan, kita laporkan ke dia mendaftarkan ke rumah sakit yang sudah kita siapkan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa tidak bisa kita selamanya bertahan seperti ini. Bagaimana kita bisa bertahan dengan perekonomian kalau sudah perekonomian kita sudah hancur, maka saya rasa PSBB yang dilakukan pemerintah, apapun yang dilakukan atau program apapun yang dilakukan oleh pemerintah pasti akan tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Contoh PSBB yang dilakukan di berbagai kabupaten, karena saya masuk di pembina ketua APKASI, dulu pernah ketua APKASI Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia, dan sekarang saya jadi pembinanya, saya masuk di dalam grup APKASI. Tidak semua PSBB yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten berhasil. Kenapa? Hubungannya ya sama gonogini atau penghasilan. Semua orang kalau sudah tidak bisa makan, habis itu tidak bisa memberi minum, tidak bisa menyekolahkan anaknya, tidak bisa membantu biaya hidup untuk keluarganya, pasti dia akan keluar. Keluar bukan tidak mengikuti anjuran pemerintah. Keluar tapi pilihan dia kalau keluar masih bisa mencari rezeki dan harapan hidupnya masih ada. Tapi kalau dia tidak keluar, maka dia tidak punya harapan hidup karena tidak ada pekerjaannya dan tidak ada penghasilan. Sehingga ini juga menjadi masalah yang luar biasa, apalagi pemerintah kita sekarang, menurut saya mungkin dalam situasi sekarang cukup rumit untuk menghadapi masalah ini. Kenapa kebijakan itu sering berubah 2 minggu atau 1 minggu? Emang karena pandemik ini tidak ada satu negara pun yang berpengalaman dalam menanggulanginya. Sehingga semua saling tukar informasi dan mengikuti perkembangan masa pandemik ini. Mungkin kawan-kawan semuanya, di mana yang saya sampaikan di materi di sini, mengenai imbas pandemik pada dunia industri dan bagaimana penanggulangan hingga saat ini. Kita di HIPMI membentuk tim Pokja. Tim Pokja ini diketuai oleh bidang 2, di mana bidang 2 itu mengurus perbankan dan pengkreditan. Karena anggota HIPMI rata-rata semua pengusaha UMKM, di mana UMKM hampir 90% adalah anggotanya HIPMI. Di mana UMKM sangat berbeda dengan tahun 98-97. Dulu pemopang ekonomi kita saat moneter, UMKM lah yang di depan. Sekarang di masa pandemik, kebalik, malah UMKM lah yang paling jatuh dan paling susah untuk sekarang ini. Sehingga kita meminta kepada pemerintah, dan kemarin saya hadir sebagai pemateri juga di UNPAD bersamaan dengan Menteri Sosial dan Menteri UMKM, meminta salah satu kartu prakerja. Kita minta kartu prakerjanya ditunda saja dulu pelatihan kerjanya. Yang penting yang di PHK atau yang dirumahkan mendapatkan bantuan langsung atau bunyinya seperti apa, yang penting mendapatkan dana cash. Karena orang ini bukan tidak mendapatkan pekerjaan. Orang ini di PHK atau dirumahkan karena perusahaannya pemasukannya tidak sesuai sehingga harus merumahkan. Sehingga orang-orang inilah yang menurut saya yang paling perlu dibantu oleh pemerintah sehingga dia bisa mempertahankan hidup keluarganya. Begitu juga orang-orang yang tidak mampu. Saya terfokus kepada pembantuan pengusaha. Nah, salah satu program juga pemerintah mengeluarkan melalui surat OJK untuk relaksasi perbankan. Disitulah HIPMI membentuk Pokja yang saya sampaikan tadi. Kita merapat virtual seluruh Nusantara meminta data mana pengusaha-pengusaha yang meminta relaksasi pinjaman kepada bank, yang dia ada mendapatkan pinjaman 3 bulan hanya bayar bunga, ada yang 6 bulan bayar bunga, ada yang 1 tahun hanya bayar bunga dan tidak bayar pokok. Ada yang tidak bayar pokok dan ada yang tidak bayar bunga selama 6 bulan dan selama 1 tahun. Ada yang dipotong bunganya 3%, ada yang 2%, ada yang 1%. Tergantung dengan nego sama banknya. Ada kelemahan dengan surat OJK ini karena itu tidak mengharuskan. Tergantung dengan lobby-lobbyan. Nah, kita di HIPMI semuanya, mungkin kawan-kawan di sini juga di Golkar juga banyak pengurus HIPMI, karena di HIPMI semua warna ada. Kenapa saya bilang semua warna ada? Karena untuk mengurus negara yang besar ini tidak bisa ditanggulangi hanya satu warna. Harus semua warna bersatu, dan di HIPMI semua anak muda yang berkumpul,
apalagi kita di tahun 2020-2030 kita akan menyambut masa era bonus demografi. Di mana era bonus demografi kita sepakat bahwa 5-10 tahun ke depan anak muda lah yang memimpin bangsa dan negara ini. Dan sekarang apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut era bonus demografi ini? Apakah sudah siap anak muda kita? Itu yang perlu kita gelorakan bersama, khususnya di Golkar juga dan di HIPMI juga. Dan mudah-mudahan dengan menyambut era bonus demografi ini, bahwa banyak nanti ke depan anak muda memimpin bangsa dan negara ini yang sudah dipersiapkan dan bukan kaleng-kaleng yang tahu-taunya melejit langsung menjadi pemimpin, tapi sudah dipersiapkan mulai dari anak mudanya. Masa transisi inilah yang kita minta kepada senior-senior kita, khususnya di Golkar, kalau undang-undang perempuan diwajibkan 30% ada perempuan, sehingga banyaklah legislator yang maju, yang mewakili suara perempuan. Nah, kita mau juga di era bonus demografi ini, anak muda diberi persentasi 10%, dia hadir sebagai pemimpin-pemimpin partai, atau dia hadir sebagai pemimpin-pemimpin BUMN, sehingga nanti 2030 menyambut era bonus demografi, kita sudah mempersiapkan anak muda kita, anak bangsa kita, untuk menyambut transisi itu. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Ketua Amin, luar biasa. Seperti biasa selalu memberikan semangat. Tapi saya pun jangan belanja kemana-mana dulu ya, Ketua Amin, nanti karena diskusi akan berlanjut setelah beberapa narasumber kita memberikan paparan singkat, nanti kita akan diskusi terbuka. Dan harapannya Ketua Amin, kemudian Pak Doni, Mas Rio, dan Ketua Samuji bisa memberikan paparan dan diskusi langsung terbuka. Dan kepada teman-teman yang hadir silahkan memberikan pertanyaan dan kami akan memilih satu diskusi, bisa berdiskusi langsung dengan narasumber. Untuk berikutnya, beliau adalah Presiden Komunitas Tangan di Atas, komunitas yang memiliki juga ribuan anggota aktif dan kebanyakan UMKM ya Pak Pres ya. Dan Pak Presiden Doni juga beliau adalah pemilik langsung dari Malam Strudel. Dan tentu saja pariwisata seperti yang tadi diungkapkan oleh Ketua Samuji bahwa pariwisata dan oleh-oleh adalah salah satu yang paling berdampak, dan tampaknya di Zoom grup chat banyak sekali Mas Doni ini pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan langsung ekonomi yang langsung di bawah Mas. Jadi pedagang gimana, sudah nggak ada omset, jadi tolong diberikan solusi Mas, bagaimana sih kemarin Malam Strudel mengalami pandemi ini dan bagaimana Malam Strudel menghadapi ini, dan mungkin tips dan trik ini bisa dibagikan ke teman-teman yang mengalami kendala yang serupa. Terima kasih. Silakan Mas Doni Kris. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Sebelumnya salam hormat pada Pak Menpora, Pak Jainuddin Amali, Ketua DPD 1 Golkar Pak Sarmuji, Sekretaris Bidang Pak Ubay, Ketum HIPMI, idola saya nih Mas Maming, Ketua DPD AMPI Jatim, Mas Rio, dan sahabat saya Mbak Cici. Terima kasih siang ini diberi kesempatan di sini untuk sharing juga bersama Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi Mas Maming bilang HIPMI ini kumpulan UMKM, mungkin kami di TDA mikro UMKM kali ya Mas Maming. Karena kami sekarang ini di komunitas tangan di atas, kami juga kumpulan UMKM, tapi yang skalanya jauh lebih mikro daripada kawan-kawan di HIPMI ya. Kami ada lebih dari 50.000 member UMKM yang tersebar di 95 kota di Indonesia dan di 6 negara saat ini. Tangan di atas sudah ada sejak 14 tahun yang lalu. Nah, seperti kayak tadi Mas Maming cerita di HIPMI seperti itu, kami pun di komunitas tangan di atas juga melakukan hal yang serupa. Jadi sejak Corona ini ada tanggal 2 Maret kemarin masuk ke Indonesia, kami pun di TDA juga sudah langsung membuat beberapa program-program, terutama kami langsung melaunching yang namanya gerakan TDA Tanggap Corona, di mana TDA Tanggap Corona ini ada 3 hal yang kami lakukan. Yang pertama, dari minggu kedua Maret, kami langsung melakukan edukasi ke seluruh member kami tentang dampak Corona terhadap kesehatan dan ekonomi. Jadi saat itu di minggu kedua Maret,
masyarakat Indonesia dan kawan-kawan UMKM belum terlalu aware seperti sekarang. Tapi kami langsung melakukan edukasi dengan mengundang para pakar 1 minggu 3 kali, tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat melalui live di Instagramnya Tangan di Atas, dan ini sudah berlangsung hampir 3 bulan. Kemudian yang kedua, kami langsung melaunching TDA Peduli. Seluruh anggota kami di 95 kota bergerak serempak untuk ikut membantu pemerintah menanggulangi dampak ekonomi terutama ya dan bidang kesehatan di masyarakat luas. Kemudian di bulan Aprilnya kami melaunching program Beli TDA, di mana di bulan April ini kawan-kawan UMKM sudah mulai banyak kehabisan nafas nih. Kalau di bulan Maret masih bisa berdonasi dan macam-macam, bulan Aprilnya sudah mulai kehabisan nafas, jadi kami lebih fokus ke internal kami. Salah satu program yang sudah di-launching kemarin adalah mengajak kawan-kawan yang di bidang konveksi untuk segera pivot, mensupport kebutuhan APD. Jadi kebutuhan APD di bulan April awal tidak sama dengan sekarang yang sudah mulai banyak gitu ya. Di bulan April awal kebutuhan APD sangat dibutuhkan sekali, sehingga kami mengajak kawan-kawan konveksi untuk segera pivot. Kami membuat format programnya dan kemudian mencari donasi ke masyarakat, dan alhamdulillah dalam waktu 2 minggu terkumpul kurang lebih nilai sekitar 1 miliar untuk 14.000 APD yang kita sebarkan ke seluruh Indonesia. Nah, itu sharing di TDA. Kemarin Mbak Cici request saya sharing tentang Malang Strudel yang memang di industri pariwisata ini sudah sangat terdampak sekali gitu ya. Jadi memang industri pariwisata ini adalah industri yang pertama kali terdampak terkena corona dan kemungkinan recovery-nya yang paling lama. Kami di Malang Strudel juga sama menghadapi seperti itu. Kawan-kawan di asosiasi oleh-oleh dan pariwisata, bahkan yang di Bali malah sudah menutup bisnisnya di pertengahan Maret ya, karena Bali termasuk yang paling kena dampak pertama. Kami pun di Malang masih bisa bertahan sampai di akhir bulan Maret. Kawan-kawan pemain oleh-oleh dan tempat di Batu, kota Batu, setelah Bu Gubernur Khofifah memutuskan tanggal 25 Maret itu tidak boleh beroperasi lagi lah, saat itulah omset sudah mulai jatuh dengan sangat drastis gitu ya. Jadi ibaratnya pesawat kalau terbang ini jatuhnya nggak pelan-pelan, tapi ini langsung tiba-tiba menukik tajam ke bawah. Itu kami alami di tanggal 26 Maret, saya ingat banget tanggal 26 Maret. Nah, saat corona ini datang di Indonesia, sebenarnya kami di Malang Strudel sudah langsung membuat BCP ya, Business Continuity Plan. Kami sudah langsung mengatur tim bagaimana keselamatan mereka, bagaimana supaya mereka tidak saling bertemu di grup terpisah, sampai planning-planning yang sangat detail menghadapi beberapa fase yang memang kita sudah perkirakan sebelumnya. Tapi ternyata BCP ini kami ini seperti kejar-kejaran dengan keadaan di luaran yang ternyata lebih cepat dibanding planning yang kami buat sendiri. Nah, sampai pada akhirnya di akhir Maret kami harus menutup 75% outlet kami, ya, dan kemudian harus merumahkan lebih dari 60% karyawan kami di Malang Strudel. Itu yang kami jalankan. Nah, sebenarnya yang lebih miris adalah kawan-kawan UMKM yang tergabung di Malang Strudel. Kami di Malang Strudel ini ada bekerja sama ya dan membina kurang lebih 2.000 UMKM yang ada di Malang Raya. Yang produknya yang dititipkan di kami lebih dari 3.500 produk di hampir di 8 toko kami ya. Nah, ini yang sangat terdampak sekali, yang sebenarnya kalau kami berpikir internal hanya berpikir Malang Strudel saja, mungkin kami di akhir Maret itu sudah ikut tutup ya. Ikut tutup sama seperti dengan para pemain oleh-oleh lainnya yang ada di Malang Raya, yang memilih tutup daripada membuka toko, karena cost operasionalnya tentu lebih besar daripada revenue yang kami dapat. Tapi gara-gara semangat spirit dari kawan-kawan UMKM ini yang sampai datang ke toko dan kemudian ada yang ibu-ibu tua nangis karena nggak ada penghasilan lain selain barang titipan di Malang Strudel, ini membuat kami agak bersemangat sedikit lah, meskipun sedikit dipaksakan. Jadi di akhir bulan Maret itu kami tetap membuka hanya 2 dari 8 toko yang ada. Kemudian planning yang di awal yang kami lakukan memang sama seperti yang disampaikan Pak Menpora,
kemudian Mas Madaning tadi juga menyampaikan di awal-awal kami tetap berpikir ini akan segera normal gitu ya. Jadi kami membuat planning di awalnya adalah ini akan normal dalam waktu 3-4 bulan ke depan. Sehingga kita bersiap dengan planning, nanti saat normal harus seperti ini gitu. Tapi ternyata melihat kondisi di tanggal 5 sampai 10 April yang kami kira ini nggak bakalan akan pulih dalam waktu dekat, sehingga kami membahasakan kita harus segera move on, berpikir ini nggak akan selesai dalam waktu dekat, dan kita harus segera mengambil langkah-langkah menyesuaikan dengan kebutuhan market lokal. Akhirnya yang kami lakukan di tanggal 10 April, yang pertama kami merubah 2 outlet kami yang masih buka tadi untuk memenuhi kebutuhan market lokal. Jadi yang dimana sebelumnya itu 100% market kami adalah wisatawan, sekarang kami 70%-nya melayani market lokal dan hanya 30% saja yang melayani market wisatawan. Kami mulai menjual produk-produk frozen food, kemudian sayur segar, buah, daging, dan macam-macam. Begitu juga di kawan-kawan UMKM yang ada di kami ajak untuk segera pivot menuju ke sana ya. Tapi memang juga pivot ini tidak sesimpel yang dikatakan para expert gitu ya, untuk segera mempivot produk-produknya. Apalagi kawan-kawan UMKM di bidang kuliner, untuk mempivot yang sebelumnya produknya dijual dine-in di kafe, di restonya, kemudian menjual frozen, ini terkendala terutama di perizinan BPOM yang lama sekali. Nah ini, kemudian juga kami sekarang fokuskan produk-produk Malang Strudel yang memang punya masa expire agak panjang untuk dioptimalisasi lagi melalui jalur online seperti yang tadi dikatakan Pak Menpora. Jadi produk-produk Malang Strudel ini alhamdulillah kami di akhir tahun kemarin sudah mulai berekspansi, tidak hanya menjual sekedar cake Malang Strudel yang expire-nya 4 hari, kami juga sudah melaunching MS Nature. Ini adalah produk-produk skincare yang sebelumnya memang kami jual hanya di toko saja. Dan ini mungkin ada satu hikmah dengan adanya corona seperti ini, sehingga membuat kami berpikir lebih ekstra keras dan kemudian menemukan model bisnis yang baru, bahwasanya skincare MS Nature ini sekarang tidak hanya dijual di outlet, tapi juga mulai mencari bentuk lain, membentuk reseller-reseller di luar kota dan menjual secara online. Nah ini sudah mulai menunjukkan hasilnya yang lumayan meskipun masih di bawah target yang kami canangkan. Kemudian bekerjasama dengan kawan-kawan UMKM di Malang, kami insya Allah habis Lebaran ini membuat pasar UMKM yang kreatif, tentunya dengan social distance yang diatur gitu ya, supaya produk-produk UMKM terutama di bidang oleh-oleh ini lebih cepat terserap market. Karena kawan-kawan UMKM yang di bidang oleh-oleh ini ibaratnya sawahnya sudah menguning, padinya menguning, tapi sudah mau panen, dimakan hama sekarang ini. Jadi kawan-kawan ini kan semuanya sudah siap-siap produk untuk panen di Lebaran, sudah diproduksi sedemikian banyak produknya, tapi ternyata produknya nggak laku dan cenderung nanti malah expire dan nggak terserap market. Di Malang pun juga kami dengan pemerintah Malang, kami membuat satu gerakan namanya Brand Malang Boys. Ini intinya kami antar influencer yang besar di Malang saling mengendorse produk kawan-kawan UMKM di Malang, termasuk juga kepada Bapak Wali Kota Malang yang tiap hari sekarang mengendorse lebih dari 25 produk UMKM Malang. Nah ini meskipun secara omset juga tidak bisa kembali secara normal gitu ya, tapi setidaknya menghadirkan harapan yang luar biasa buat kawan-kawan UMKM Malang, bahwasanya pemerintah Kota Malang juga sangat peduli dengan UMKM dan ekonomi Malang. Kemudian yang terakhir, kami di Malang Strudel juga menginisiasi sekarang gerakan Malang Peduli. Kami membuat gerakan program 10.000 Joko Seduluran, atau mungkin kalau bahasa Indonesianya cukup 10.000 saja tiap hari untuk menjaga persaudaraan di antara kita. Jadi kita kumpulkan dari masyarakat luas 10 ribuan. Kemarin baru kita launching sekitar 3 hari yang lalu dan alhamdulillah sudah dapat kurang lebih dari 35 juta rupiah di hari ketiga ini yang kemudian kita akan donasikan ke kawan-kawan yang terdampak. Mungkin gitu Mbak Cici, sharing kami dari Malang Strudel.
Siap, Pres Doni. Terima kasih, luar biasa. Ini dengan beberapa narasumbernya pertanyaannya luar biasa loh. Ketemu Mami Pres Doni nanti siap-siap ya. Tapi saya akan menyingkat pertanyaannya supaya kita kumpulkan bareng, supaya nggak semua kita bacain. Nanti kalau semua kita salah-salah sampai buka puasa. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya tadi sudah kita mendengarkan paparan dari Mas Maming, Ketum Maming yang mengarahkan kepada industri, kemudian ada Pres Doni yang dengan mini mikro UMKM ya Mas ya. Cari Mas, mini mikro UMKM. Ya, kemudian nanti ini kita akan memberikan dapat paparan dari Mas Rio, di mana Mas Rio adalah bagian dari BUMD. Monggo Mas Rio memberikan paparannya bagaimana ini kondisi pandemi corona ini dengan strategi BUMD dan jangan-jangan apa yang terjadi dengan BUMD sekarang, mungkin mengalami apa yang dialami oleh mini mikro UMKM, Mas. Monggo Mas Rio. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Menpora, kemudian senior saya Ketua DPD 1 Golkar Jawa Timur, Pak Samuji, dan juga abangda saya, senior saya, panutan saya di dunia pengusaha, Abang Maming, Pak Dani Maming, dan juga Bang Doni Wis dari Presiden TDA, serta moderator, ada Bang Ubed tuh di sana, dan juga ada para ketua HIPMI yang ada di pusat maupun di beberapa BPJ di Jawa Timur, ada Bang Andi Mataliti juga tadi saya lihat, kemudian ada Bendu Hilda, ada Bro Tony, banyak semuanya yang tidak bisa saya sebut satu. Ya, kembali saya terima kasih atas waktunya yang diberikan, mewakili juga pandangan pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap kondisi COVID yang ada di Jawa Timur, khususnya di dunia usaha yang kami lakukan, yaitu di Badan Usaha Milik Daerah. Kebetulan saya di Direksi PT Jatim Geraha Utama membidangi properti, konstruksi, kemudian infrastruktur, dan juga pangan atau puspa agro yang ada di kami. Nah, dari kondisi ini kami melihat, kami juga dipantau oleh pemerintah provinsi bagaimana perkembangan dunia usaha baik di sektor bisnis, core bisnis kami, kemudian perusahaan kami. Nah, dalam hal ini kami sendiri mempunyai kebijakan terhadap berubah haluan sebentar namanya, untuk membuat cost ini dan juga cash flow kami baik yang pada saat pandemi itu pada posisi bisnis pangan yang ada di Jatim, infrastruktur dan lainnya, itu kami meminimalisir untuk kos produksi dari segi kontraktual baik swasta maupun BUMN, karena juga ada pemotongan sekaligus pending kontrak yang dilakukan oleh pihak user. Nah, itu kami melakukan program yang namanya itu Lumbung Jatim Provinsi Jawa Timur, yang sudah di-launching beberapa satu bulan yang lalu, tepatnya kami lakukan bersama BUMD lain, yaitu PT Pancawira PWU, yaitu di Jatim Expo. Kami membuat program lumbung pangan Jatim ini dengan harga yang tidak terlalu mahal di market, artinya kita harga grosir yang dilakukan kami, sehingga kepada supplier baik itu beras, bawang, gula, minyak, kemudian Indomie, dan juga produk-produk BUMD, terutama di PT Pancawira Usaha itu ada mineral water, kemudian
sirup, dan juga kita kerjasama dengan pabrik-pabrik yang ada di Jawa Timur seperti gula, kemudian juga beras. Jadi kita kerjasama dengan beberapa supplier-supplier yang ada di Jawa Timur dengan harga yang terjangkau yang di bawah market yang ada. Nah, dengan adanya pushing terhadap bisnis BUMD kami, kita juga bekerja sama dengan BUMD lainnya juga untuk Bank Jatim, Bank Finansialnya, dan kita juga melakukan online trading di Lumbung Pangan Jatim. Nah, ini membuat kita juga meringankan atau membantu UMKM bisa merisal ibu-ibu rumah tangga di wilayah-wilayah memang untuk proses online yang ada di, nah ini direncanakan di wilayah-wilayah di 5 Bakorwil, Badan Koordinasi Wilayah di Jawa Timur, itu ada Malang, Madura, kemudian Jember, Bojonegoro, kemudian Madiun. Nah ini kita rencananya Ibu Gubernur juga berencana memberikan titik lumbung pangan di 5 Bakorwil tersebut sehingga bisa efektif membantu pasca COVID ini, yaitu new life atau new common lagi terhadap kondisi COVID yang ke depan. Beberapa hari ke depan kita mempersiapkan bagaimana kita sudah kembali aktivitas normal, sehingga kami membuat langkah-langkah menghadapi tersebut, termasuk di bidang khususnya untuk juga yang saya juga bisa sampaikan Bu Gubernur dan Pak Wagub, itu memberikan stimulus kepada para UMKM. Saya juga belum tahu strateginya ada di Jawa Timur. Ini bisa juga dikolaborasikan terhadap teman-teman Golkar maupun organisasi yang di bawahnya, yaitu AMPG maupun AMPI dan lain sebagainya, serta juga berkolaborasi tentunya dengan HIPMI di daerah, di provinsi, di kabupaten kota, sehingga jadi matching bisnis baik skala kecil atau startup, baik itu di bidangan, di bidang manufacturing yang skala kecil, home industry misalnya, dan juga nanti kerjasama tentunya kepada TDA, Bank Donikris yang bisa memberikan kolaborasi terhadap wilayah area Bakorwil Malang Raya kayak fokusnya tadi yang saya dengar. Gitu. Jadi untuk kebetulan saya juga di HIPMI, kami juga intens video conference seperti ini kepada teman-teman Jatim dan juga BPP, Bang Mami. Jadi arahan-arahan dari HIPMI juga arahan-arahan dari TDA nanti bisa kita kolaborasi terhadap kinerja usaha sampai ke titik ibaratnya titik RT RW yang kita bisa kena. Mungkin begitu moderator Mbak Dici yang bisa saya berikan lama-lama karena ini senior semua yang di sini. Jadi saya mohon maaf apabila ada kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pagi ini sampai siang ini materinya itu langsung kepada para pelaku dan juga memberikan solusi langsung kepada teman-teman yang hadir di sini yang merupakan juga penggiat ekonomi UMKM dan mungkin beberapa juga mikro UMKM gitu ya. Kepada yang terhormat Pak Ketua Samsudi dan Mas Ketum Mas Mami, kemudian Pak Presdoni, silakan unmute, Mas Reo juga silakan unmute. Kita akan diskusi karena ada beberapa pertanyaan yang sudah kami ringkas di sini. Banyak sekali pertanyaan ini dari banyak peserta juga.
dan bahkan yang live itu meninggalkan pertanyaan ini. Jadi luar biasa antusiasmenya karena mungkin belum pernah kumpul jadi satu ya. Kebetulan alhamdulillah saya sekarang ada di DPD Partai Golkar Jatim dan juga kebetulan anggota aktif BPD HIPMI Jawa Timur, Mas Maming. Dan kemudian saya juga di tangan di atas. Jadi alhamdulillah bisa berkumpul dan saya bahagia sekali dan mohon izin Pak Ketua Sarmuji, ini ada pertanyaan langsung kepada materinya. Yang pertama adalah karena di sini telah berkumpul HIPMI, TDA, BUMD dan juga Golkar dan sebagai Golkar sebagai penyelenggaranya, kira-kira tindakan atau rencana konkret apa yang merupakan kolaborasi Golkar terhadap HIPMI, TDA dan BUMD ini, Pak Ketua? Itu pertanyaan pertama, Pak Ketua. Ya, dari sisi Golkar untuk pertanyaan ini, kita memang berharap acara ini tidak hanya sekedar jumpa di webinar terus selesai. Kita akan tindak lanjuti dalam beberapa acara yang lain. Saya kan tadi disampaikan sama Pak Esti, Mbak Cici tentang usaha kita untuk melakukan pendampingan bagi peserta yang memang ingin pendampingan bagaimana cara bekerja berkarya dari rumah. Yang kedua, kita juga akan melakukan kolaborasi praktis dengan dunia usaha untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang sederhana saja, tetapi pelatihan itu kita pastikan berguna bagi masyarakat. Misalkan kemarin sempat kita diskusikan, kita ingin melakukan pelatihan kepada ibu-ibu tentang untuk bisa melakukan teknik penjualan secara online. Karena di sekitar ibu-ibu sebenarnya, di sekitar ibu-ibu yang sehari-hari ibu rumah tangga, itu sebenarnya potensi untuk dijual banyak sekali. Hanya karena kita tidak mengerti saja apakah produk-produk itu diminati dan bagaimana cara menjualnya. Misalkan di kampung saya di Medokan Ayu itu ada panceng bandeng. Panceng bandeng itu sama sekali tidak kalah dengan bandeng presto, rasanya bahkan jauh lebih enak dibandingkan bandeng presto, termasuk bandeng presto Wono macam-macam itu. Itu bandeng dibakar di namanya bandeng sampit. Bandeng itu dibakar kemudian dikasih bumbu, disampit begitu jepit. Dan itu luar biasa rasanya. Apalagi bandeng Ngedoan memang sejak zaman dulu sangat terkenal di Surabaya. Bandeng Ngedoan itu bandeng yang tidak berbau tanah daging bandengnya. Itu saja kalau itu bisa dilatih oleh kita, ibu-ibu sekitar bisa menjual produknya, bandeng yang semula hanya bisa dinikmati oleh tetangganya, itu bisa dinikmati bukan hanya oleh warga Surabaya, tetapi warga Surabaya dan sekitarnya. Dan kita pastikan kalau itu bisa dijual secara online, pemasarannya menjadi lebih luas lagi, tentu akan menumbuhkan usaha-usaha baru karena masyarakat menjadi yakin apa yang diproduksinya ternyata bisa diserap oleh pasar. Nah, kira-kira salah satu gambarannya begitulah kira-kira. Nanti tidak lanjut kolaborasinya ke depan, kita akan lakukan pelatihan yang sederhana saja, tapi kita pastikan pelatihan yang sederhana itu bisa berguna untuk menghasilkan rezeki, terutama di saat pandemi ini. Itu Mbak Cici atas pertanyaan yang tadi disampaikan bagaimana kolaborasi ke depan antara Golkar Jawa Timur khususnya dengan dunia usaha dan terutama dengan masyarakat, apa yang mesti kita lakukan ke depan. Terima kasih Mbak Cici. Ya, Ketua. Nah, dari paparan Ketua Sarmuji tadi, apakah ada tanggapan dari Ketua Maming atau Pres Doni dari TPD dan
Ya, terima kasih moderator. Apa yang disampaikan? Halo? Izin? Kedengaran? Kedengaran. Ya, apa yang disampaikan oleh senior kita tadi, Pak Sarmuji, sudah betul untuk menghadapi pandemik ini adalah membuat pekerjaan yang dilakukan pelatihan. Tapi ada yang perlu kita sampaikan di sini bahwa kalau untuk sekarang ini, jangankan membuat spekulasi bisnis yang baru, membuat pekerjaan yang baru saja sungguh sulit kalau kita sebagai pengusaha. Kenapa? Karena adanya pandemi ini semua tidak ada kepastian. Contoh misalnya, saya sendiri nih mengalami senior, saya sendiri mengalami, kita lari ke pemasukan karena kita bisnisnya tambang, kita larinya ke penyediaan 9 bahan pokok, kita lari ke bawang. Kita dapat izin ekspor bawang, ternyata harga bawang dari Cina sama Indonesia harganya luar biasa turun. Akhirnya dalam berbisnis itu pun juga tidak masuk. Kita lari lagi ke gula. Ke gula kita bikin lagi, ternyata dikira sampai sebelum hari raya, ternyata sampainya sesudah hari raya. Itu juga berimbas kepada harganya. Dari pengalaman ini yang saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya di sini yang ada, maupun kawan-kawan Golkar atau AMPI, dalam musim pandemik ini sudah bisa bertahan saja, menurut saya itu sudah keberhasilan kita dalam berbisnis di tahun 2020 ini. Daripada kita mencoba sesuatu yang baru, yang kita tidak tahu kepastiannya pasar apa semuanya, lebih bagus bertahan hidup saja. Nah, untuk masalah pelatihan, menurut saya lebih bagus kita konsentrasi bagaimana sekarang menyelamatkan bagi kawan-kawan yang sudah menjadi pengusaha, membantu dia dalam perbankan, memudahkan dia supaya diberikan relaksasi pinjaman, sehingga dia tidak memberhentikan atau tidak meng-PHK atau tidak merumahkan para karyawannya. Kalau kita membuat sesuatu bisnis yang baru lagi atau membangun pengusaha baru lagi, pengusaha yang ada saja belum tentu bisa bertahan di masa pandemi ini. Membikin kader pengusaha baru lagi mungkin akan menjadi sulit dan menjadi spekulasi yang tinggi bagi kita. Mungkin kita bisa bertahan sampai selesai atau tahu keadaan atau vaksin ditemukan pandemi ini, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah yang terencana dan pasti ke depannya. Kalau masa pandemik ini semua ahli menurut saya pasti kebingungan untuk memperkirakan bagaimana kalau bikin perencanaan. Mungkin itu, terima kasih. Ya, mungkin moderatornya masih ada ya, Pak Cici? Ya, siap. Ini adalah tantangan kami kalau pakai teknologi ya, sinyalnya on off. Karena perusahaan saya lagi libur, ketum. Karena kan perusahaan saya bagian laying fiber optics, bagian sinyal libur Pak. Jadi sinyalnya juga libur ya. Oke. Oke, terima kasih Ketua. Ketua Maming luar biasa penjelasannya. Tapi bagaimana dengan yang Pres Doni ya? Karena kan Pres Doni kan menghadapi yang super mikro gitu kan ya istilahnya. Tadi apa? Mini mikro UMKM. Sebenarnya apa yang nanti bisa diadakan? Kan kalau tadi dari Pak Ketua dari Golkar kita akan ada pendampingan memang pasca acara ini, Mas Mami. Jadi kita akan ada pendampingan memang. Jadi semua peserta yang membutuhkan pendampingan langsung menghubungi nomor kontak Golkar sesuai dengan registrasi. Nah, kemudian tadi Ketua Mami menjelaskan paparannya bahwa memang kita lebih bagus boro-boro bikin yang baru ya, Ketua. Bertahan aja udah bagus ya. Maka apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan langkah-langkah konkretnya di lini mikro-mikronya? Ini mungkin Pres Doni bisa memberikan solusi karena
Ya itu tadi udah pengalaman kemarin tokonya udah banyak besar-besar, saya tahu sendiri malam sebelumnya besar-besar tuh Maming, tapi katanya tinggal 2 doang. Nah mungkin Pres Doni bisa memberikan solusi begitu? Tindakan konkretnya apa, Pres? Pres Doni kayaknya butuh fiber optik juga, atau mungkin saya instalasi fiber optik darat juga nih selain di laut nih. Sorry, karena saya nggak bisa unmute sendiri ternyata Mbak Cici. Oh gitu kan? Oh ini artinya ini. Harus dari moderator. Iya. Baik, terima kasih Pak Sarmuji. Tadi saran-sarannya luar biasa buat kawan-kawan UMKM. Tapi memang benar seperti yang dikatakan Mas Maming, tahun ini kita bertahan saja sudah sangat luar biasa gitu ya. Tidak mencoba bisnis yang lain. Kalau di saya mungkin ada satu poin saja Pak yang kami dari awal kemarin dari TDA juga gagas terus ke pemerintahan. Mungkin dari sini juga Golkar paling nggak di Jawa Timur bisa memfasilitasi itu. Satu hal dari berbagai program pemerintah yang sudah dijalankan, saya tahu itu sangat bagus. Mulai dari pemotongan pajak, kemudian meringankan bunga bank dan lain-lain. Tapi ada satu hal Pak dari kami ini yang kami minta adalah percepatan pengurusan perizinan Pak Sarmuji. Ini kalau bisa dibantu dari kawan-kawan Golkar bisa dibikin lebih cepat. Karena begini, yang di lapangan kawan-kawan kami di UMKM di kuliner gitu ya, yang sebelumnya dia bisa membuka tokonya, membuka resto, kafe, kemudian orang datang ke sana yang sekarang tidak bisa. Kemudian harus membuat di dapurnya, ini kan resource-nya mereka kan ada dapur ya. Daripada mereka pindah ke bisnis yang lain yang belum tentu dia paham itu, memanfaatkan dapurnya ini untuk membuat produk-produk frozen food katakanlah. Nah, untuk mengurus perizinan frozen food ini nggak mudah, Pak. Apalagi di masa normal aja butuh waktu kurang lebih sekitar 6 bulan gitu ya. Nah, bisa nggak dibantu di era pandemi seperti ini, pengurusan perizinan itu bisa dibikin lebih cepat lagi, kalau bisa mungkin 1 bulan gitu, dengan pendampingan yang sangat luar biasa. Nah, ini yang lebih kami butuhkan sebenarnya di teman-teman UMKM, karena kawan-kawan UMKM ini kan sudah terbiasa jatuh bangun gitu ya. Saya kira dengan era seperti ini juga mereka lebih cepat asal perizinan dari pemerintahan juga bisa lebih cepat, Pak. Kemarin ada beberapa case gitu ya, ada kawan di Surabaya yang jualan bakso dan kemudian banyak di mall, mallnya banyak tutup, kemudian di jalanan juga banyak yang nggak bisa berjalan karena PSBB dan segala macam. Kemudian dibuatlah bakso itu bakso frozen dan dijual di beberapa minimarket dan kemudian dijual online. Tapi karena izin BPOM-nya tidak ada, sehingga ini jadi ada kena sweeping dari para aparat gitu ya. Dan sekarang akhirnya tutup lagi dan kemudian harus mem-PHK ratusan karyawannya. Ini salah satu contohnya aja, Pak. Kemudian ada studi case juga kawan kami di Jawa Barat. Ini alhamdulillah bukan di Jawa Timur ya, di Jawa Barat, Pak. Yang sedang memproses perizinan untuk APD. Saat dibawa ke sana, bagian perizinannya bilang bahwasanya sekarang sudah WFH dan hanya beroperasi cuman setengah hari aja tiap hari, dan kemudian menolak perizinan yang akan masuk karena dia bilang barang-barang yang sudah masuk itu sudah terlalu banyak sehingga mereka juga butuh waktu untuk meneliti satu persatu sehingga barang-barang yang masuk selanjutnya sudah nggak bisa lagi diterima. Nah ini mungkin Pak, kami saya mewakili kawan-kawan UMKM terutama di tangan di atas. Terima kasih Mbak Cici. Terima kasih Mas Doni. Jadi saya langsung tanggapi Mbak Cici ya. Jadi ada ini juga sebagian diikuti oleh ya Mas Doni, terima kasih jawabannya. Tengku Wisnu ya? Atau ini Tengku Wisnu udah kena PSBB jadi begini Mas Doni nggak ya? Halo Mbak Cici. Siap. Ya, ini ada, jadi dari beberapa statement yang tadi ada beberapa pertanyaan. Ini yang terakhir ya. Yang pertama adalah ini adalah kegiatan
pertama dari bidang koperasi wirausaha, UMKM dan ekonomi kreatif DPD 1 Partai Golkar Jawa Timur, dan kami akan memberikan nanti program selanjutnya adalah mereka peserta akan hadir dan juga registrasi kalau mereka berminat untuk mendapatkan pendampingan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan solusi permodalan? Apakah ada solusi dalam menghadapi pandemi ini? Mungkin ada petunjuknya dari Pak Ketua, Pak Sarmuji. Ya, sebelum kita menjawab itu, saya tadi ingin sampaikan terima kasih saya ke Mas Doni atas aspirasi dan keluhan dari dunia usaha, terutama tentang perizinan. Acara ini sebagian juga didengarkan oleh Ketua DPD se-Jawa Timur. Saya berharap mereka langsung dengar keluhan dunia usaha Mas Doni tadi, dan masing-masing kami punya fraksi dan insya Allah akan kami tugaskan kepada DPD 2 untuk memerintahkan kepada fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten dan Kota untuk bisa menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Mas Doni. Sekaligus ini juga ada beberapa anggota DPRD provinsi yang di sini ada Mas Yuda saya lihat tadi. Nanti didengar secara langsung. Kalau perizinannya di tingkat provinsi, pasti akan segera kami perintahkan kepada DPRD provinsi supaya mengawal aspirasi yang tadi disampaikan oleh Mas Doni tentang perizinan. Sebagai anggota DPR RI, kami juga sekarang sedang membahas undang-undang tentang Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja itu di dalamnya memuat penegasan posisi UMKM, terutama tentang perizinan, tentang tata cara pendirian, yang semuanya kita buat lebih mudah daripada sebelumnya. Jadi kalau ini undang-undang ini goal, undang-undang Cipta Kerja ini, terutama dari sisi UMKM, insya Allah akan sangat membantu tumpang tindih regulasi yang selama ini terjadi. Kita akan bongkar tumpang tindih regulasi, dan mudah-mudahan dengan cara itu proses perizinan terutama untuk UMKM bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Mas Doni atas sarannya. Tentang permodalan, terima kasih. Ya, tentang permodalan, pada saat pandemi ini tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Doni, kita membahas cukup intens tentang relaksasi dunia usaha, terutama relaksasi kredit. Komisi 11 dan Menteri Keuangan sudah menganggarkan relaksasi kredit cukup besar. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu UMKM. Jadi UMKM itu dibagi menjadi 3 bagian. UMKM yang sejenis ultra mikro dan mikro itu mendapatkan relaksasi 6 bulan pembebasan ditanggung oleh pemerintah. Terus di status yang lebih tinggi lagi, kemudian dilakukan disubsidi oleh pemerintah, ada 3% ditanggung oleh pemerintah, ada 3 bulan dibebaskan dan 3 bulan ditanggung oleh pemerintah. Ke atasnya lagi ada 3 bulan ditanggung oleh pemerintah dan 3 bulan sesuai dengan harga yang selama ini terjadi. Jadi perhatian pemerintah pada sektor UMKM dalam maupun dari sisi suku bunga menurut saya sudah cukup besar. Hanya memang kalau dikatakan belum besar ya memang anggaran kita memang hanya mampu menjangkau seperti itu. Tapi insya Allah perhatian kita pada UMKM khususnya akan kita kawal di Kementerian Keuangan supaya UMKM mendapatkan jaminan relaksasi kredit dan relaksasi pajak. Terutama itu yang bisa secara langsung kami berikan perhatian. Karena kalau relaksasi kredit ini tidak kita lakukan, UMKM yang mengakses dunia perbankan pasti bebannya sangat berat dan tanpa ada kebijakan pemerintah pasti mereka tidak juga bisa membayar. Jadi ini ada subsidi bunga, ada subsidi pajak, bahkan ada pembebasan pajak. Mudah-mudahan ini sedikit meringankan beban UMKM. Memang tidak bisa meringankan semuanya karena tiba-tiba terjadi shock demand. Kalau terjadi shock demand memang ya mau
Akan lagi semua mengalami, bukan hanya UMKM, dunia usaha yang kelas menengah dan yang lebih tinggi lagi juga mengalami, bukan hanya Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Ya memang sedikit harus bersabar sambil bertahan untuk berusaha lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Mas Doni dan penanya tadi. Untuk permodalan ke depan, Komisi 11 juga akan terus mengawal KUR. Kami perhatikan juga ada keluhan ternyata KUR itu di beberapa tempat, KUR yang mikro seharusnya tidak ada agunan, tetapi faktanya di lapangan kadang-kadang juga masih ada agunan untuk kredit ultra mikro dan mikro. Tentu ini akan kita kawal terus supaya KUR yang bunganya sebenarnya sudah jauh turun dibandingkan sebelumnya Pak Jokowi, tetapi akses ultra mikro ini memang harus terus-menerus kita tingkatkan. Kita juga mensyaratkan kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan 25% kredit itu harus dialokasikan kepada UMKM kita. Jadi seluruh perbankan kita wajib untuk menyalurkan kredit sebesar 25% pada UMKM. Barangkali itu, terima kasih. Bilang lagi. Ya. Ya, mungkin kami tambahin Pak Ketua, Pak Samuji, saya juga ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya sebagai DMD ini sama-sama memberikan saran. Yang pertama adalah kami juga banyak kendala proses usaha atau produksi, tapi yang utama adalah pajak tadi. Mungkin karena asal muncul dari atau di DPR RI selama PB ini kita sulit menjangkau orang pajak karena nggak bisa kantor juga. Atau ada strategi seperti apa? Karena ngurus SPT juga online sekarang tentunya. Tapi kalau ada masalah kayak e-faktur ini teknis lah, itu juga agak kesulitan. Tentunya harus ada sistem yang bagus di wilayah perpajakan. Dan juga tadi disebutkan Abangda Maming, Mardani Maming, impor yang hari ini sudah banyak masuk juga di Jawa Timur. Ada juga beberapa kendala di wilayah bea cukai maupun di karantina yang ada di Port Surabaya. Nah, sehingga mungkin Pak Samuji atau Abang dan Maming bisa memberikan saran kepada Pak Menteri Perdagangan. Saya dengar hari ini Surabaya bersama Ibu ada stimulus transaksi kepada tentunya usaha yang penting yaitu pangan. Kenapa ada beberapa pajak gitu? Mungkin itu. Terima kasih. Sambil menunggu Mbak Cici, mungkin bisa langsung. Ya, terima kasih Mas Reo. Wah, ini udah jelas banget nih, ini pakai handphone. Oke, terima kasih semua para narasumber, kepada Bapak Menteri Dr. Zainuddin Amali, kemudian Bapak Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Bapak Muhammad Sarmuji, dan juga Ketum BPP Madani, Ketum BPP HIPMI Madani Hamaming, dan juga Presiden Komisi di atas Mas Doni.
Terima kasih. Semua pertanyaan akan kami akomodir dan kami catat dan semuanya akan kami jawab berlangsung dengan grup yang ada di grup bidang koperasi wirausaha UMKM dan ekonomi kreatif DPD 1 Partai Golkar Jawa Timur. Dan itu mohon bapak-bapak, ibu-ibu yang membutuhkan pendampingan serta akan ada solusi dan pelatihan-pelatihan berikutnya, boleh bergabung dengan request kepada 081 28 74 kali 300. Kembali lagi 081 2874 kali 300. Dan untuk menutup acara ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan seluruh peserta. Akan kami kirimkan sertifikat kepada email dan WhatsApp-nya. Dan sebelum kita tutup, mari kita foto bersama. Silakan di-on-kan semua kameranya. Karena ini pesertanya cukup banyak, jadi fotonya beberapa kali karena tidak bisa mengambil layar langsung. Silakan di-on-kan kameranya. Oke, moderator silakan bersiap, akan saya hitung. 1, 2, 3. Sesi yang kedua. Saya kembali hitung. 1, 2, 3. Oke, sesi berikutnya. Mohon maaf kepada para narasumber karena memang pesertanya sedikit banyak. Ini lagi banyak, jadi beberapa kali foto. Oke, sesi berikutnya. 1, 2, 3. Oke, masih kurang 2 kali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi. Ini luar biasa nih fotonya bolak-balik. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya kepada para narasumber, Pak Ketua, Bapak Muhammad Sarmuji, Mas Ketum Maming, Pak Pras Doni, dan Mas Reo, luar biasa hari ini, dan semoga hari ini tidak berakhir dari sini saja. Mohon izin Ketum Maming dan Pras Doni serta Mas Reo, nanti kalau misalnya kami dari bidang koperasi wirausaha DPD 1 Partai Golkar Jawa Timur ingin menghubungi untuk bekerja sama dan menyelenggarakan acara bersama-sama, saya mohon izin untuk arahannya. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ketua Muhammad Sarmuji ada prakata terakhir, Pak, untuk penutupan. Udah stuck kayaknya, lanjut aja Mbak Cici. Pak. Ya, terima kasih. Ternyata tadi Mbak Cici, terima kasih sekali atas seluruh kerja panitia. Terima kasih juga pada pemateri, Mas Reo, Mas Maming, Mas Doni. Saya berharap ini bukan kerjasama kolaborasi kita yang terakhir, terutama Mas Doni yang ada di wilayah Jawa Timur. Barangkali nanti kita suatu saat perlu jumpa darat, kita saling berbagi, kita saling mencurahkan isi pikiran kita. Mudah-mudahan ada banyak manfaat untuk masyarakat Jawa Timur kalau kita bisa bertemu membahas sesuatu yang produktif. Sekali lagi terima kasih juga pada seluruh peserta yang dengan sabar mengikuti acara ini. Acara ini acara yang pertama, jadi kalau ada salah-salah dikit ya mohon dimaklumi. DPD Golkar secara pribadi, saya secara pribadi dan DPD Golkar Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas kerja-kerja panitia dan kehadiran seluruh peserta dan
Terima kasih Pak Ketua dan seluruh peserta serta narasumber. Kami tutup seminar webinar Bangkitlah Indonesia Berkarya dari Rumah, Hasilkan Rezeki Saat Pandemi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa hikmah dan juga berkah kepada kita semua. Dan semoga setelah ini akan banyak sekali ide-ide kreatif dari semua hadirin yang ada di sini dan menjadikan ekonomi negara kita menjadi bangkit dan lebih maju lagi. Hidup Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin sama Mbak Mutia itu 2 jam juga, setengah 8 persis.